pemirsa Live Channel, masih dalam program Biji Sesawi bersama dengan saya Claudia, dan kita masih di sini di Kopi Lalu, tempat yang asik buat nongkrong, tempat yang asik kita buat ketemu teman, tempat yang asik buat ngerjain tugas, dan tempat yang asik buat belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal tentang menunggu. Siapa sih yang nggak pernah menunggu dalam hidupnya? Ada yang menunggu jodoh, ada yang menunggu di dokter gigi, ada yang menunggu antrian, dan lain sebagainya. Orang Indonesia tuh paling nggak suka ngantri, dan tanpa kita sadari, itu berpengaruh loh dalam kehidupan rohani kita. Kita nggak suka nunggu jawaban Tuhan. Kita pengennya kalau kita berdoa, Tuhan langsung jawab saat itu juga. Seakan-akan kita menjadikan Tuhan itu mesin vending machine minuman, yang kalau kita masukin duit, langsung dapat jawabannya. Mau nggak mau itu terbawa dari kita kecil sampai kita dewasa. Dan kita pengennya semua itu berjalan dengan buru-buru. Tapi ada hal yang baik ketika kita mau menunggu. Hari ini kita akan belajar tentang itu. Kadang kenapa sih kita bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan membuat aku menunggu 8 tahun mungkin, 10 tahun, atau mungkin 3 hari, 4 hari. Kenapa Tuhan membuat kita menunggu? Ternyata ada maksud dari Tuhan. Kenapa Tuhan membuat kita menunggu? Yang pertama, menunggu itu mentransformasi karakter kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Mazmur 33 ayat 20 menulis seperti ini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Menunggu pasti mentransformasi karakter kita. Ketika kita menunggu, waiting room, kita menunggu di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menggosok kita, mengamplas hidup kita, membentuk kita sampai seperti apa yang Dia mau. Coba kita bayangkan kenapa kita mau mengantri dalam satu antrian di supermarket misalnya. Karena kita punya tujuan. Seperti itu juga, menunggu, memurnikan tujuan kita. Apakah apa yang kita berdoakan, apa yang kita minta kepada Tuhan itu sesuai dengan yang Tuhan mau atau enggak. Menunggu, memurnikan motivasi kita juga. Menunggu, membuat kita menyadari hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita membaca karakter-karakter di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Musa, Elia, dan lain sebagainya, ada Daniel, Daud. Tuhan membuat mereka menunggu sampai akhirnya Tuhan menjadikan mereka seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Yang kedua, menunggu membangun ketergantungan kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca, Mazmur 33 ayat 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Dialah yang menolong dan menjadi perisai. Perisai itu melindungi kita, menyertai kita. Ketika kita menunggu dalam masa sulit, akan mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Menunggu membuat kita akhirnya mengetahui satu-satunya pribadi yang membuat kita bisa bergantung penuh adalah Tuhan. Ketika Tuhan membuat kita dalam masa menunggu, bergantung kepada Tuhan adalah tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan, mengandalkan Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa, pribadi yang bisa membuat kita tetap bertahan dalam proses menunggu adalah Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa untuk merasakan pemeliharaan Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Seperti yang dirasakan oleh Elia ketika dia di tepi sungai Kerit. Seperti itu juga Tuhan membuat kita belajar dalam masa menunggu. Mungkin kita nggak paham mengapa harus menunggu dan berapa lama harus menunggu. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meminta kita menunggu tanpa adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa dalam program Biji Sesawi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.